Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan yang juga disebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Mengapa Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran? Yang pertama, karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke langit dunia secara keseluruhan, yang kemudian melalui malaikat Jibril diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sejak mulai di Gua Hira, kemudian di Mekah dan Madinah, sampai kemudian ayat yang terakhir diturunkan kepada beliau. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nisa, kapan kemudian waktu turunnya Al-Quran? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfis syahr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Tahukah kamu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dalam riwayat juga dijelaskan bahwa malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dan menghafalkan Al-Quran setiap tahunnya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa dulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi setiap 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Kemudian kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran adalah yang kedua, karena pada bulan ini kaum muslimin diperintahkan, diminta untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan amal ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT, dan salah satu ibadah yang memiliki keutamaan untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitabullah, maka bagi dia 1 kebaikan, sementara 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, lalu pertanyaannya, sudahkah kita sebagai orang yang beriman kemudian menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran ini betul-betul terwujud dalam kehidupan kita? Kita melihat bahwa dulu para ulama kaum soleh terdahulu, ketika bulan Ramadan mereka bisa tilawah, membaca Al-Quran, bisa khatam beberapa kali, baik diperbanyak di dalam sholat maupun di luar sholat, dan juga melakukan kajian Al-Quran. Nah, mari kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah di bulan yang mulia ini kita menghidupkan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran?
Kemudian apakah kita juga sudah menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupan kita? Jangan sampai peringatan setiap Ramadan kita diingatkan bahwa Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Kita juga ada seremonial memperingati nuzul Quran, tapi hanya sebatas seremonial. Sementara setelah diingatkan tentang peristiwa turunnya Al-Quran, kita lupa bahwa tugas kita juga adalah menghidupkan Al-Quran, mewujudkannya di dalam kehidupan. Selain karena seremonial, maka kita masih belum mampu untuk menjadikan Ramadan ini betul-betul sebagai bulan Al-Quran adalah karena sekularisme yang saat ini bercokol di tengah-tengah kita menjadikan Al-Quran dijauhkan dari kehidupan. Banyak di antara kita secara individu, kita melihat saudara kita ada yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Al-Quran. Misalkan kewajiban saum, padahal di dalam Al-Quran ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi apa yang kita lihat? Kita masih melihat banyak kemudian orang yang tanpa uzur tidak melaksanakan kewajiban saum Ramadan. Kemudian kita melihat juga di dalam Al-Quran Allah sudah melarang riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi kita lihat bahwa riba tetap merajalela. Belum lagi kita melihat kaum wanita muslimah maupun yang sudah punya kewajiban untuk menutup aurat dan mengenakan jilbab ketika keluar rumah, kita masih melihat banyak yang kemudian mereka tidak melaksanakan kewajiban itu. Kemudian masyarakat juga masih perlu ditingkatkan kesadarannya untuk senantiasa melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan tidak lupa juga bahwa yang menyebabkan sekularisme masih bercokol dalam tengah kehidupan kita adalah negara yang masih enggan untuk menerapkan Al-Quran di dalam mengatur dan mengurus rakyatnya. Nah, tentu kondisi ini menjadikan makna Ramadan sebagai bulan Al-Quran masih perlu kita renungkan. Apa yang harus kita perbaiki? Bagaimana seharusnya kita menjadikan Ramadan betul-betul sebagai syahrul Quran? Nah, Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa kewajiban bagi seorang muslim adalah pertama, dia mengimani bahwa Al-Quran itu memang betul-betul kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan di dalam Al-Quran itulah Allah telah memberikan petunjuk bagaimana untuk mengatur kehidupan manusia. Dan tentunya Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta yang telah menurunkan Al-Quran adalah zat yang paling tahu tentang apa yang baik bagi manusia. Jangan sampai kemudian sebagai seorang muslim kita masih menerima konsep sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Padahal memisahkan agama dari kehidupan hanya akan membawa kemudaratan dan kerusakan sebagaimana yang kita lihat saat ini. Kemudian setelah kita mengimani bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, yang berarti kita menyaksikan bahwa apapun yang ada di dalam Al-Quran adalah kebenaran, maka kewajiban berikutnya adalah kita menerapkan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan, baik sebagai individu, dalam jamaah, masyarakat, maupun juga dalam negara. Oleh karena itu, momen Ramadan ini, Ramadan sebagai bulan Al-Quran, mari kita jadikan sebagai momen bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan bersama-sama berusaha untuk menjadikan
Al-Quran itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.